Halo, apa kabar Anda? Sahabat Koi Channel Indonesia. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Buat yang nonton pagi, siang, sore, malam, atau dini hari. Buat yang nonton saat dini hari. Oke, sesuai waktu lah ya. Baik, kali ini ikan-ikan di salah satu kolam saya ini sedang terkena penyakit. Penyakitnya terdeteksi karena kutu dan juga aeromonas. Nah, ikan-ikannya ini ikan-ikan yang lagi sakit, dia murung. Yang ini bahkan badannya sudah mulai merah-merah, ini yang siro sudah mulai merah-merah, banyak warna merah di punggungnya. Kasihan. Selain dia terdiam, termenung, dan tuh kadang dia juga menggesekkan badan. Dan ada juga yang kena jamur ini, entah karena pergantian cuaca atau apa, pergantian musim juga kemungkinan, sehingga mengakibatkan ikan di kolam ini terbilang sakit. Nah, ini juga yang kohaku nih, kohaku ini sakit ya. Nah, yang ini hampir beberapa ikan mengalami sakit, maka saya akan melakukan pengobatan dengan cara karantina satu kolam, dengan pola karantina satu kolam. Oke, nah ini sebenarnya udah dikasih obat, tapi saya nilai ini relatif apa ya, relatif kurang begitu, maka saya akan tambah lagi. Adapun cara mengobati ikan yang sedang sakit ketika sudah terdeteksi dia sampai tidak mau makan dan segala macam, nafsu makannya berkurang, kita akan coba kasih obat lagi. Ini saya menggunakan salah satu produk, apa-apa ya, kita liatin merek nih, siapa tahu ini juga bermanfaat. Kita pakai pomade, udah biasa kok. Semua penghobi atau hobis nih biasa pakai ini. Bagusnya ditambah garam sih, tapi kebetulan garamnya habis, tadi lupa mau beli. Nah, kita tambah. Oke, tangan kuning. Cut kuning. Oke, kita pakai pomade nih. Kalau di sini harganya relatif mahal, mencapai 40.000 per saset gini ya. Kita gunakan pomade. Oke, kita pakai tangan aja lah, udah kepalang nanggung. Kita sediakan air, masukkan pomade-nya, masukkan obatnya. Nah, masukkan obatnya, gunting dulu ya plastiknya, jangan langsung ini, soalnya susah bisa. Masukin ke dalam air, kita aduk sampai rata. Pomade-nya kita aduk sampai rata. Oke, kita aduk sampai rata. Kemudian ketika karantina di kolam ini, karena relatif apa ya, relatif volume air misalkan relatif banyak, bisa mencapai berapa kubik, kita nggak usah ngikut aturan di bungkus atau di kemasan. Kita gunakan seindahnya kita aja. Seindah, sesuai dengan takaran kita aja. Ini sudah sedikit menghijau tapi agak kurang. Nah, lalu buat Anda yang menggunakan media filter, pastikan yang menggunakan media filter, ini media filter yang saya gunakannya di tuh di 3 chamber ini nih, chambernya pada kecil ya, salah satu kolam ya, kayak gini lah, seala kadarnya. Ikannya yang penting sehat, hidup ya. Dan juga kita matikan yang namanya listrik, matikan listriknya bukan matikan, iya, aliran listriknya kita matikan, pompanya juga matikan, terus aerasi kita matikan. Semuanya yang memasuk udara, memasuk air ke kolam, kita matikan semuanya. Kita matikan, lalu kita tebar si larutan ini ke dalam air. Kita tebar langsung, nah, sampai warnanya benar-benar menghijau. Kalau saya biasanya pakainya kayak gini. Jangan takut, karena ya tidak berbahaya juga sih, tidak berbahaya, relatif aman lah kalau masih tidak berlebihan dosisnya.
Jangan sampai misalkan ini kolam sekitar 4 sampai 5.000 liter tuh. 5 kubik kita kasih 10 saset misalkan. Ini kita pakai 3 saset. Kita coba pakai. Kalau kata kebanyakan ya sedikit kebanyakan mungkin, kalau kurang ya sesuai ini aja lah. Sesuai kemampuan, keinginan, harapan. Biar bisa cepat sembuh. Soalnya kalau ikan lagi sakit juga sih, posisinya kurang tenang ya. Kerja kurang tenang, mau ngapain juga kurang tenang. Ini biar merata, sekali lagi biar merata, kita tumpahin aja semuanya. Nah, untuk Anda juga hampir saya lupa, ketika kita kasih obat, posisi ikan sudah diyakinkan sudah puasa ya. Kita puasakan selama sehari atau 2 hari biar sistem pencernaannya bagus. Kita puasakan dulu terlebih dahulu si ikannya. Oke, kita sudah masukkan namanya obat yang kita sudah larutkan dengan menggunakan air. Lalu sekali lagi, ketika ada sumber air, semuanya kita matikan, termasuk gelembung udara atau aerasi ya. Kita matikan semuanya, kita diamkan, dan proses pengobatan ini bisa dilakukan selama 24 jam. Sekali lagi, proses pengobatan ikan di kolam atau ikan yang sakit dengan karantina satu kolam ini dilakukan selama 24 jam. Jangan mengganti air atau melakukan aktivitas apapun seperti memberi pakan dan lainnya. Jadi pastikan tidak ada aktivitas apapun di kolam Anda, mulai dari mengganti air, memberi pakan, dan lain sebagainya. Biarkan kolam ini seperti ini. Nah, untuk mematikan saluran air atau pompa, kalau menggunakan pompa dan juga bantuan gelembung udara atau aerasi, ini kita matikan semuanya total, yaitu selama 1 sampai dengan 2 jam ya. Kalau Anda menggunakan media filter, kolam menggunakan media filter, matikan selama 1 sampai dengan 2 jam. Kemungkinan teori ini saya dapat dari salah satu buku, agar si obatnya itu meresap atau masuk ke sel-sel pori dan juga mematikan kutu yang ada di dalam kutu, maupun juga bakteri, virus yang ada di ikan-ikan kita yang ada di dalam kolam. Sekali lagi, proses mematikan air dan aerasi ini cukup dengan waktu 2 jam. Sementara hindari semua aktivitas ke dalam kolam, memberi pakan dan mengganti air lain sebagainya selama 24 jam. Ini adalah karantina yang biasa saya lakukan. Dan apakah ada yang sama, melakukan hal yang sama atau belum? Atau juga ada trik lain? Nah, biasanya ada orang juga yang mengangkat ikannya satu persatu ke kolam karantina, misalkan ke akuarium. Tapi karena dikhawatirkan ini ikan lain ikut terjangkit karena virus atau bakteri dan kutu serta lainnya, maka saya lakukan karantina satu kolam. Cuman modalnya lumayan, agak sedikit lumayan. Misalkan pomade-nya sendiri tadi kita kasih 3, minimal kalau 40.000 sudah 120.000. Kalau ditambah garam misalkan sampai dengan 5 kantong ya, 5 kantong ya 50.000 ya, 200.000 sekali karantina. Tapi nggak apa-apa, yang penting ikannya kembali sehat, ikannya kembali ceria, bisa kita kasih makan, bisa kita ajak bermain, bercengkrama saat kita santai di rumah. Baik, ini adalah salah satu cara, dan jika ada kekurangan, jika ada kesalahan, silahkan Anda masukkan. Saya nantikan masukan Anda di kolom komentar di video ini. Nah, ketika ada masukan atau ada hal lain yang bisa Anda sampaikan, termasuk apa yang sudah saya lakukan adalah sebuah kesalahan, maka silahkan Anda sampaikan di kolom komentar. Jangan sungkan. Mau ngomongin baik, mau ngomongin jelek, mau memuji, mau mencela, nggak apa-apa, bebas. Bebas ya, tidak ada masalah.
tidak ada masalah. Sekali lagi, ini hanya sedikit berbagi apa yang saya tahu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan ikan Anda kembali sehat. Buat yang ikannya sedikit bermasalah, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa.